Halo Carton Squad, kembali lagi bersama saya Kawira di King Sparko. Nah, pada video kali ini saya masih membalas komentar-komentar pertanyaan yang ada di Instagram saya, khususnya bertanya terkait dengan kebugaran dan kesehatan. Nah, pertanyaan seperti ini. King, saya ini sudah menyusun suatu program latihan ya untuk menurunkan berat badan dan juga menambah massa otot saya. Namun ketika saya sudah berjalan 1 minggu, akhirnya saya mengalami sedikit kebosanan ya. Bingung, aduh, saya ini seperti apa? Apakah ini tidak berdampak pada tubuh saya? Akhirnya timbullah keraguan di minggu pertama, padahal baru minggu pertama ya. Nah, saya akan sampaikan kepada kalian, pada Anda, bahwasanya tidak hanya Anda saja yang sering merasakan seperti itu. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Di minggu-minggu awal semangat berolahraga meskipun sudah ada program, namun gagal melanjutkan ke minggu-minggu berikutnya ataupun sampai dengan menyentuh 1 tahun berjalan atau memang akan menjadi suatu habit. Itu sangat sulit. Banyak mengalami kegagalan di awal. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya ulas untuk menyikapi hal ini. Yang pertama adalah ya, itu ekspektasi terlalu tinggi. Jadi kita memiliki cita-cita, target, ataupun ekspektasi yang memang benar-benar tinggi sekali, nggak realistis di otak, ataupun nggak memang gampang dicapai. Jadi terlalu muluk-muluk menurut saya, itu bahasa kasarnya ya. Jadi badan saya dalam waktu 1 minggu harus turun 3 kilo. Saya dalam waktu 1 bulan harus sudah bisa six pack. Perut saya yang buncit ini, ya gimana dalam waktu 3 minggu ini bisa seperti kamu ya, seperti Kawira ya. Nah, itu adalah nggak realistis, ekspektasinya sangat besar sekali, karena tubuh itu tidak bisa dipercepat atau dibuat instan sedemikian rupa, baik secara kondisi fisik maupun mental. Jadi butuh memang tahapan yang cukup panjang. Kalau itu sudah disadari, barulah kita bisa melakukan latihan-latihan yang benar kita sudah susun ya. Karena ekspektasi tinggi ya, ketika tidak tercapai, maka yang terjadi adalah drop, kehilangan arah dan malas. Itu dikit-dikit ngaca, dikit-dikit lihat cermin, dikit-dikit timbangan, udah selesai sudah. Itu ya, yang pertama adalah ekspektasi terlalu tinggi. Yang kedua adalah kita memiliki motivasi yang instan ya, karena ngelihat di media sosial, Instagram, TikTok, Facebook ataupun yang lain-lainnya di YouTube yang badannya sudah bagus, yang atletis, yang ada mungkin tutorial 2 minggu six pack, 1 minggu turun berat badan sekian kilo. Nah, karena melihat motivasi yang instan tersebut, kita melakukan dengan cara yang semangat. Padahal yang paling penting bukan motivasi instan tersebut. Motivasi instan tersebut itu seperti baterai yang gampang habis, gampang drop. Jadi yang kita butuhkan adalah konsisten tiap hari. Lakukan hal tersebut tiap hari, yang kecil, mudah, gampang dilakukan. Ekspektasi nggak terlalu tinggi, nggak usah ngelihat hasil dulu. Kayak gitu, barulah kita bisa bertahan ya. Jangan terkecoh dengan motivasi instan, ngelihat orang kanan kiri yang sudah jadi. Sudah fokus pada konsistensi Anda ya. Kemudian berikutnya, mungkin Anda memiliki rencana yang sulit untuk dikerjakan. Buatlah rencana yang sangat simpel dan mudah ditepati. Contohnya, hari Senin saya latihan leg sama push saja. Ya, legnya di kaki, jongkok berdiri sama push di dinding, di tembok. Kemudian 2 hari kemudian, nah kan mungkin seminggu 3 kali. 2 hari kemudian saya pull atau nggak gantung doang dimanapun, sama bermain abs, perut, sit up. Baru hari ketiganya latihan ketiganya mungkin 2 hari kemudian latihan stretching ataupun mobility ataupun cardio. Nah, gitu aja. Buat jadwal itu simple gitu. Lakukan nggak muluk-muluk, nggak setiap hari. Ada jeda waktu istirahat. Jadi bisa dilakukan. Nanti kalau udah terbiasa, barulah mungkin setiap hari, baru atur lagi. Gitu tahapannya. Jadi jangan tiap hari ini, besok ini, makan ini, tidur ini, semuanya dipikirkan. Latihannya sudah terprogram, makannya terprogram. Kemudian istirahatnya semuanya udah yang biasa begadang, akhirnya
dipaksakan tidur jam 10, ya nggak bisa. Tubuh itu butuh beradaptasi, pelan-pelan dulu. Mungkin kerjakan aktivitas fisik dulu, setelah fisiknya sudah beradaptasi, lalu besoknya perbaiki makanannya. Berikutnya, bulan berikutnya, baru tidurnya gitu. Memang progresnya nggak secepat yang semuanya dilakukan, tapi itu bisa terhindar daripada kegagalan-kegagalan yang secara simultan akan menyerang jika salah satu tidak terpenuhi ataupun ekspektasi yang tinggi tersebut tidak terwujud. Itu yang sangat berbahaya sekali. Yaitu ya disusunlah suatu rencana yang simple dan mudah dilaksanakan. Ya, itu baru 3 hal. Kemudian yang terakhir di sini adalah motivasi itu memang harus tumbuh dalam diri sendiri. Kita jangan terkecoh dengan hal-hal yang lain. Lakukan apa yang kita lakukan di jadwal yang simpel tersebut. Kita jangan beranggapan bahwasanya hanya dengan postur tubuh yang ideal baru terwujud program Anda, tapi dengan kehidupan sehari-hari Anda sudah lebih berkualitas daripada sebelumnya, itu sebenarnya sudah mulai masuk tahapan-tahapan tercapainya ataupun terwujudnya program. Jadi bukan bentuk tubuh saja sebagai indikator, tapi bagaimana kita menikmati hidup tersebut lebih fresh, tidurnya nyenyak, kemudian badan lebih fit, kemudian dan juga mudah mengendalikan stres. Nah, itu sebenarnya sudah hidup menuju yang ke arah berkualitas akibat daripada olahraga setiap hari tersebut ataupun latihan-latihan yang kita programkan. Itulah kita lihat sebagai suatu proses, bukan kita ngelihatnya dalam bentuk hasil yang berlebih ataupun ekspektasi yang tinggi. Nah, semoga penjelasan singkat saya ini bisa menggugah kalian untuk terus melakukan hal-hal yang kecil, ringan, tapi rutin, sehingga Anda akan mampu mewujudkan tujuan Anda nanti yang lebih baik. Demikian dari saya, terima kasih. Karten Tactical, always forceful.